Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel kelas Stapro by Sheila, tempat di mana statistika dan probabilitas bukan cuma angka-angka yang bikin pusing, tapi jadi cerita seru yang mudah dipahami. Ingat ya teman-teman, belajar santai, paham maksimal. Dan seperti biasanya ya teman-teman, kalau kalian punya pendapat lain, cara alternatif atau cara cepat, kalian bisa banget tulis di kolom komentar. Aku pasti bakal baca dan balas satu persatu. Siapa tahu kita bisa belajar bareng dari sudut pandang kalian juga ya. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan bahas topik yang sering muncul di analisis data dan super penting banget nih teman-teman, yaitu korelasi atau lebih tepatnya koefisien korelasi Pearson. Topik ini bakal bantu kalian menjawab pertanyaan kayak, kalau makin banyak belajar, apakah makin tinggi juga nilai ujiannya? Atau kalau makin banyak matahari, apakah energi yang dihasilkan panel surya juga makin besar? Nah, itulah gunanya korelasi teman-teman, buat mengukur hubungan antara dua variabel. Sebelum kita masuk ke contoh soalnya, kita bahas singkat tentang apa sih korelasi itu. Jadi teman-teman, korelasi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa kuat hubungan linier antara dua variabel. Biasanya dinyatakan dengan R, yaitu koefisien korelasi Pearson. Nah, nilai R ini berkisar antara negatif 1 sampai 1, di mana jika R sama dengan 1, maka hubungan positif sempurna. Jika R sama dengan negatif 1, maka hubungan negatif sempurna. Dan jika R sama dengan 0, maka tidak ada hubungan linier. Untuk rumus koefisien korelasi Pearson adalah R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X dipangkatkan 2 dikali N dikali sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y dipangkatkan 2. Kelihatannya rumusnya panjang banget ya, tapi santai ya teman-teman, kita bakal bahas step by step dan kalian bakal ngerti kok logikanya tuh kayak gimana. Oke, kita langsung ke contoh soalnya ya. Nah, misalnya kita punya data kayak gini nih. Kita ingin tahu apakah lama belajar dengan satuan jam memiliki hubungan dengan nilai ujian. Nah, kita punya data dari 5 siswa. Siswa yang pertama, jam belajarnya atau X itu 2 jam. Y atau nilainya 65. Sedangkan siswa yang kedua, 3 jam belajar, nilainya 70. Siswa yang ketiga, 4 jam belajar, nilainya 75. Siswa yang keempat, 5 jam belajar, nilainya 80. Dan siswa yang kelima, 6 jam belajar, nilainya 85. Dari tabel ini, menurut kalian ada nggak sih hubungan antara jam belajar dan nilai ujian? Yuk pause dulu videonya, tulis prediksi kalian di kolom komentar. Terus kita lanjut bareng-bareng ya. Oke, pertama-tama kita akan cari X pangkat 2, Y pangkat 2, dan X dikali Y. Nah, kalau dari aku, langkah mudahnya itu kalian buat di tabel ya teman-teman. Jadinya kita tadi tabel yang pertama adalah siswa, yaitu siswa pertama sampai kelima, X-nya jam belajar, Y-nya nilai. Sekarang kita tambahin tabel X pangkat 2.
X pangkat 2-nya siswa pertama, 2 pangkat 2, 4, siswa yang kedua, 9, siswa yang ketiga, 16, siswa yang keempat, 25, dan siswa yang kelima, 36. Selanjutnya kita buat tabel Y pangkat 2. Siswa yang pertama, Y pangkat 2-nya 4.225. Siswa yang kedua 4.900, siswa yang ketiga 5.625, siswa yang keempat 6.400, dan siswa yang kelima 7.225. Selanjutnya kita buat tabel X dikali Y. Siswa yang pertama menghasilkan 130, siswa yang kedua 210, siswa yang ketiga 300, siswa yang keempat 400, dan siswa yang kelima 510. Selanjutnya kita hitung sigma X-nya, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 20. Sigma Y-nya sama dengan 375, sigma X pangkat 2 sama dengan 90, sigma Y pangkat 2 sama dengan 28.375, dan sigma X dikali Y sama dengan 1.550. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus ya teman-teman. Tadi rumusnya adalah R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X dipangkatkan 2 dikali N dikali sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y dipangkatkan 2. Kita substitusikan sehingga R sama dengan 5 dikali 1550 dikurangi 20 dikali 375 dibagi akar dari 5 dikali 90 dikurangi 20 pangkat 2 dikali 5 dikali 28.375 dikurangi 375 pangkat 2, sehingga R sama dengan 7.750 dikurangi 7.500 dibagi akar 450 dikurangi 400 dikali 141.875 dikurangi 140.625 sama dengan 250 dibagi akar dari 50 dikali 1250 sama dengan 250 dibagi 250, sehingga hasilnya adalah 1. Wah, nilainya pas banget ya, R sama dengan 1. Maka artinya korelasi positif sempurna. Nah, teman-teman, gampang banget kan kalau kita hitung satu persatu, langkah demi langkah, dan kita substitusikan. Gampang banget, gak perlu ribet. Gimana kalau kalian ada yang gak paham atau masih bingung di bagian mana? Kalian tulis aja di kolom komentar ya. Aku pastinya akan bakal baca dan bales komentar kalian. Nah, sekarang giliran kalian ya teman-teman. Kalau kalian punya cara lain atau pengen coba dengan cara yang berbeda, tulis di kolom komentar ya. Aku tungguin banget diskusi kalian. Bisa jadi kalian justru yang punya cara yang lebih singkat atau kreatif, yang bisa bantu teman-teman lainnya ya. Dan ya teman-teman, kita udah di akhir video. Jangan lupa like video ini kalau kalian merasa terbantu. Subscribe biar nggak ketinggalan video pembahasan lainnya. Dan share ke teman-teman kalian yang lagi berjuang belajar statistika atau probabilitas. Karena belajar bareng itu selalu lebih menyenangkan. Terima kasih udah nemenin sampai akhir video ya.
Jangan menyerah dan tetap semangat ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep learning and stay awesome. Dan pastinya jangan lupa slogan kita ya, belajar santai, paham maksimal.